أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله. Hore, aku seneng banget Kak Falah. Seneng kenapa kamu? Seneng dong. Sekarang hari kemenangan umat muslim setelah kita berpuasa 1 bulan. Yeay! Wah, hebat kamu. Walaupun puasanya setengah hari, tapi usaha kamu sudah bagus, Fakih. Iya, Kak Falah juga hebat. Iya, kan kita masih anak-anak. Puasanya nggak boleh dipaksakan. Kak Falah hari ini ganteng banget deh. Masa? Ada maunya nih. THR dong Kak. Tuh kan. Ngomong-ngomong Kak Fadli kemana ya? Assalamualaikum Falah Fakih. Halo Fakih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Fadli. Baru aja Falah dan Fakih cariin. Kok ada pamu balik? Wah, iya. Iya nih Falah Fakih. Kakak kesini sama Pak Mubalik sekalian silaturahmi. Minal aidin wal faidin ya Falah Fakih. Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Falah Fakih. Kayaknya seneng banget nih hari ini. Oh ya Pak, saya ambilin minuman dulu ya Pak. Oh iya boleh Fat. Mau minum apa seger-seger nih, Pak? Baik Pak, sekalian sambil dicicipin Oh Pak iya snacknya. siap. Mantap nih menu lebarannya. Pamu balik. Tadi bagus ceramahnya. Oh gitu. Alhamdulillah deh kalau gitu. Jadi ngomong-ngomong gimana kemarin Falah Fakih puasanya? Bisa? Kita masih ikut puasa kok Pak. Tapi nggak sampai full. Iya Pak, kita nggak sampai full. Iya, lagian kalian kan masih anak-anak, belum wajib untuk berpuasa. Wah, ini Pak minumnya. Wah, mantap nih. Sambil dicicipi Jazakumullah. kuenya Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang ada di rumah, di hari yang bahagia ini senang sekali Kak Fadli, Falah, dan Fakih bisa menemani adik-adik yang ada di rumah dalam program Chillen Corner. Karena hari ini hari bahagia, maka hari ini akan mengangkat tema mengenai makna dari bulan Ramadan serta makna Idul Fitri sendiri. Nah, untuk menjawab itu semua, di sini sudah hadir Pak Mubalik yang akan membantu menjawabnya. Nah, Pak Mubalik langsung aja nih ya. Sebenarnya saya pengen nanya, sebenarnya Idul Fitri itu apa sih Pak? Jadi gini ya Fad, Idul Fitri itu merupakan hari raya besar umat muslim ya. Jadi di dalam Islam itu ada 3 hari raya besar. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Jum'ah. Ya, sholat Jumat juga itu salah satu hari raya besar bagi umat Islam. Nah, kalau Idul Fitri biasanya diawali dengan berpuasa dulu kita selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan ya? Ya, selama sebulan full di bulan Ramadan. Nah, baru kemudian ketika 1 Syawal kita merayakan istilahnya hari kemenangan ya bagi umat Islam gitu ya, gitu. Nah, mengenai bulan Ramadan, ibadah-ibadah apa saja yang disarankan selama bulan Ramadan itu, Pak? Gitu. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan itu ada ibadah-ibadah yang memberikan keutamaan lebih apabila kita melakukan ibadah-ibadah tersebut ya. Yang pertama tentunya puasa itu sendiri ya, puasa itu sendiri. Dan yang kedua adalah sholat malam ya, tahajud, tarawih gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa pahalanya apabila dikerjakan di bulan Ramadan, bisa berlipat-lipat kali. Nah, kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an gitu ya, membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an sendiri turun ya di bulan Ramadan. Pertama kali Rasulullah menerima wahyu ya ketika di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya adalah berbuka, sahur ya, sahur itu juga kan merupakan ibadah. Kemudian apalagi ya, ada itikaf ya, di 10 hari terakhir kita pun dianjurkan untuk beritikaf, lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian perbanyak sedekah gitu ya. Kemudian ada juga zakat fitrah gitu ya. Kalau tadi yang sholat malam seperti tahajud dan tarawih, kalau nggak dilakukan dosa atau gimana Pak? Masuk hitungannya? Ya, sebetulnya hukum dari sholat malam ataupun sholat tarawih itu kan
sholat nafal ya, sholat tambahan. Tambahan ya. Sebetulnya tidak ada dosa tertentu untuk apabila tidak melakukannya, apabila tidak, namun lebih utama kita lebih afdol ya apabila kita mengerjakan ya. Anak-anak mulai usia berapa sih Pak diharuskan menjalani ibadah puasa? Ya, jadi gini Falah ya, syariat itu sebetulnya melarang anak-anak untuk berpuasa gitu ya. Nah, ketika mereka mulai masuk usia puber, nah, mereka baru boleh untuk latihan berpuasa ya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bahkan baru mengizinkan Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu berpuasa itu ketika usia 12 atau 13 tahun, dan itu pun masih berupa latihan-latihan. Nah, mereka baru betul-betul full boleh berpuasa itu ya sekitaran usia 17-18 baru mereka diperbolehkan full berpuasa. Jadi sebelum usia tersebut, sebelum usia puber gitu ya, ya paling kalau mau puasa ya setengah hari lah ya untuk latihan-latihan seperti itu. Hikmah dari berpuasa itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu untuk melatih diri kita untuk bersyukur ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah taala karuniakan kepada kita gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah untuk melatih disiplin ya. Selama bulan puasa, bulan Ramadan ya, kita harus disiplin waktu dari mulai bangun tidur, kemudian melaksanakan sahur gitu ya, buka puasa, dan itu waktu-waktunya sudah ditentukan. Nah, dengan kita melakukan sahur, ya insya Allah kegiatan-kegiatan yang lain pun kita akan termotivasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, mempererat tali silaturahmi ya. Dengan berpuasa itu bisa meningkatkan kepedulian kita kepada sesama gitu ya. Rasa persaudaraan juga akan tampak jelas terhadap sesama muslim ya. Sebagai contoh seperti kita membagikan takjil misalkan ya, itu juga merupakan bentuk silaturahmi ya di masjid-masjid secara gratis seperti itu. Nah, yang selanjutnya, hikmah selanjutnya adalah bahwa kita mengetahui ya jadinya bahwa di bulan Ramadan itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ya, sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi sebetulnya tujuan utama kita berpuasa adalah untuk mencapai ketakwaan. Bagaimana cara memperolehnya? Cara memperolehnya adalah dengan kita melakukan amalan-amalan soleh ya di bulan tersebut, ya, menjauhi larangan-larangannya, ya, mengekang hawa nafsu kita ya, dan berfokus mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ibadah-ibadah yang tadi disebutkan ya. Nah, hikmah berikutnya adalah melatih diri kita untuk lebih tabah, lebih sabar gitu ya, karena selama saum di bulan Ramadan itu kita dibiasakan diri untuk menahan hawa nafsu, menahan dari godaan macam-macam ya, dari marah-marah, dari bergosip gitu ya, hura-hura, pesta yang hal-hal yang lagau itu ya, kita harus bisa menahan godaan-godaan tersebut. Nah, yang selanjutnya, hikmah selanjutnya adalah melatih kita untuk hidup sederhana ya, supaya kita bisa mengetahui apa yang saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan, kita bisa merasakan kesulitan-kesulitan mereka gitu ya. Dengan begitu kita bisa memahami, mengetahui hakikat yang sebenarnya mengapa Allah Ta'ala memerintahkan kita berpuasa. Ya, jadi di dalam hadis itu disebutkan seperti ini Fadli. Iza dakhala Ramadan sufihatis syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar ya. Nah, jadi artinya ketika bulan Ramadan masuk ya, maka setan-setan akan dibelenggu kata Nabi. Kemudian pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Nah, ya. Lalu apa maksudnya? Ya, sedangkan kita mengetahui ternyata bulan Ramadan kita lihat di TV, di berita
ada saja tuh kasus pencurian, kasus korupsi terbongkar lagi ya, ada kejahatan segala macam. Kok mereka setannya nggak dibelenggu? Nah, gimana sih? Kata Allah, kata Nabi menjelaskan seperti itu. Tapi kok kenyataannya beda. Nah, jadi yang pertama adalah ketika bulan Ramadan, di dalam hadis itu tadi dijelaskan bahwa pintu-pintu surga akan dibukakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika bulan Ramadan tiba, ya, Allah Ta'ala sedemikian rupa membukakan karunia-karunianya dengan luar biasa, ya, ampunan segala macam. Kemudian besaran pahala dari tiap-tiap ibadah, aktivitas ibadah kita itu menjadi berkali-kali lipat gitu ya, menjadi lebih besar, sehingga seolah-olah untuk mencapai surga itu sepertinya mudah gitu ya, karena Allah Ta'ala ketika bulan Ramadan tiba ya segala amal kebaikan kita itu diganjar dengan pahala yang berlipat-lipat. Nah, kemudian setan-setan dibelenggu. Nah, ya, setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan. Kemudian pintu neraka ditutup. Nah, maksudnya adalah kita harus memahami bahwa hal ini berlaku bagi mereka yang betul-betul menjalankan ibadahnya dengan sempurna, dengan baik. Mereka betul-betul mengetahui hakikat puasa, ya, mengetahui hakikat ibadah-ibadah atau amal-amalan soleh yang dilakukan gitu ya, sehingga dengan melakukan ibadah dengan sebenar-benarnya, menjalani segala yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, menjauhi larangannya di bulan itu, maka itu akan menjadi benteng penghalang dari bisikan-bisikan setan, dan juga pintu neraka pun akan Allah Ta'ala tutupkan bagi kita. Dan hal ini tidak berlaku bagi mereka yang puasanya hanya ikut-ikutan gitu ya. Mereka puasa hanya menahan lapar dan hausnya saja gitu ya. Sedangkan mereka tetap melaksanakan kemaksiatan ya. Jadi sedapat mungkin ya, namanya juga kan saum, artinya kan menahan ya. Ketika kita mampu menahan hawa nafsu kita, menahan godaan-godaan setan kepada kita, maka insya Allah apa yang tadi diterangkan ya bisa tercapai. Tapi ketika kita tidak mampu menahan dorongan hawa nafsu, maka ya tetap saja pintu bagi setan untuk membisiki tetap ada gitu. Dan pintu neraka pun kalau misalkan dia ternyata nauzubillah ya meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan maksiat misalkan, ya tetap saja berlaku pintu neraka baginya gitu apabila dia tidak bertaubat. Nah, tadi kita sudah menjalankan puasa selama 30 hari. Kemudian kita akan sholat Idul Fitri. Nah, hukum sholat Idul Fitri ini apa sih, Pak? Pak Mubalik, pakai baju baru saat hari raya Idul Fitri itu wajib nggak ya, Pak? Oh gitu. Nah jadi ya, dua ya pertanyaannya. Jadi hukum melaksanakan sholat Id itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Artinya betul-betul dianjurkan untuk kita dapat melaksanakannya. Walaupun kita melaksanakannya di rumah kah, di masjid kah, di lapangan kah, dalam perjalanan kah, ya musafir misalkan, sedapat mungkin kita bisa mengerjakannya, ya gitu. Nah kemudian tadi siapa tadi yang nanya? Fakih ya, Fakih. Pakai baju baru hukumnya apa sih gitu ya? Jadi memakai berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, beliau menganjurkan bagi kita untuk mengenakan pakaian yang terbaik. Ya, jadi nggak mesti baru. Yang penting pakaian itu terbaik menurut kita, yang kita punya tidak apa-apa memakai pakaian lama asalkan hal itu baik, sopan gitu pakaiannya. Di dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyarankan supaya kita memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian juga gitu ya. Nah seperti itu. Jadi memakai pakaian baru itu tradisi? Tidak mesti. Yang penting pakaian tersebut sopan ya, dan pakaian terbaik menurut yang kita punya gitu. Nah lanjut nih Pak, saat Idul Fitri itu kan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah dan fidyah. Nah bisa dijelaskan sih Pak, zakat fitrah dan fidyah itu seperti apa Pak? Iya, jadi memang salah satu bentuk ibadah kita di bulan suci Ramadan ialah salah satunya untuk hari raya ya, adalah membayar zakat gitu ya, membayar zakat fitrah ya. Hal ini sangat perlu. Kenapa? Karena dengan zakat fitrah ini kita
dimaksudkan supaya bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain, saling berbagi, membahagiakan saudara-saudara kita yang lain. Begitu pula dengan fidyah, misalkan apabila misalkan kita ternyata di bulan Ramadan itu berhalangan gitu ya, berhalangan mengerjakan puasa. Ya, misalkan untuk ibu hamil gitu ya, menyusui, maka bisa diganti dengan membayar fidyah gitu, seperti itu. Kalau misalnya disengajakan tidak puasa, membayar fidyah? Oh, kalau sengaja meninggalkan puasa terus membayar itu fidyah? dosa. Nggak bisa dibayarkan dengan fidyah, Pak? Itu dosa, nggak bisa dibayar fidyah ya. Dia harus banyak-banyak berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetap dia harus mengganti puasa yang sengaja dia tinggalkan itu ya, dengan tanda kutip dia juga menerima dosa karena dia dengan sengaja minum atau makan gitu ya, membatalkan puasa tanpa ada uzur, tanpa ada halangan, ya itu berdosa. Berarti ini membayarkan fidyah ini berlaku untuk mungkin satu perempuan, wanita, orang yang sudah tua mungkin. Iya, betul. Kalau lebaran, Fakih senang dapat THR, Pak. Nah, itu lagi, Pak. Bagaimana sih hukum THR itu, Pak? THR. Iya. Seneng nggak dapat THR? Seneng. Ya udah seneng. Nah ya, jadi THR itu ya artinya kan kita membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya, dengan bagi-bagi THR ya bagus, artinya kan kita memberikan menyenangkan orang lain yang diberi THR kan. Ya tidak masalah seperti itu ya. Boleh, silakan saja. Ya. Pak Mubalik, Lebaran Idul Fitri tahun ini Bapak pulang kampung halaman nggak? Pulang nggak ya? Saya kurang tahu nih bisa pulang atau enggak. Soalnya kan masih pandemi gini sih ya. Paling nanti lihat situasi kondisi dulu baru menentukan pulang apa enggak. Pinginnya sih pulang gitu ya, bisa silaturahmi dengan keluarga gitu. Nah, kalau Fadli, Falah sama Fakih pada pulang kampung nggak? Kayaknya tahun ini enggak, Pak. Mungkin tahun depan. Kalau Fakih dan Falah? Falah juga, Kak. Kangen silaturahmi ke rumah saudara. Oh iya, Pak Mubalik. Kalau silaturahmi itu asal mulanya bagaimana sih, Pak? Mudik ya? Mudik. Pulang kampung. Sebetulnya mudik itu kan tradisi masyarakat muslim di kawasan Asia Tenggara sih ya. Malaysia, Indonesia. Bahkan sudah lama memang tradisi kita seperti itu ya. Bahkan pemerintah sendiri memfasilitasi itu. Dari mudik lebaran gratis segala macam kan ya. Bahkan beberapa minggu sebelumnya kita pun sudah siap-siap nih kan mau pulang kampung biasanya kan. Ya, jadi sebetulnya itu tradisi saja, tradisi di kita seperti itu. Ada yang dilakukan saat sholat Idul Fitri itu apa aja sih, Pak? Mungkin tata caranya ya sholat ya. Nah, kita harus tahu bahwa tadi yang sudah disampaikan ya di awal tadi, salah satu adabnya adalah kita memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian, kemudian datang ke masjid, ya, baik berangkat maupun pulangnya biasanya Rasulullah SAW biasanya menempuh jalan yang berbeda. Kemudian ketika di masjid juga kita diupayakan untuk bertakbir gitu. Bertakbir yang biasa kita laksanakan adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Ada beberapa pendapat, ada yang menyatakan takbirnya 3, ada yang 2. Nah, kita sesuai anjuran daripada pimpinan jemaat kita, huzur, kita mengaplikasikan yang 2 kali takbirnya gitu. Kemudian tata cara sholatnya, ketika sholat pada rakaat pertama itu diawali dengan takbir sebanyak 7 kali ya. 7 kali takbir, Allahu Akbar 7 kali. Kemudian dilanjutkan membaca Al-Fatihah dan surah lainnya. Kemudian seperti biasa ruku, sujud, berdiri lagi, takbir 5 kali, Allahu Akbar sampai 5 kali. Kemudian dilanjut membaca surah Al-Fatihah sampai selesai sholatnya ya. Baru kemudian khatib atau imam melaksanakan khutbah ya. Baru setelah khutbah selesai ya, biasa kita tradisi kalau di Indonesia mah ya salam-salaman, saling mengucapkan Id Mubarak ya. Mengucapkan Id Mubarak juga merupakan suatu sunnah ya. Biasanya Rasulullah, para sahabat pun setelah
menyelenggarakan sholat Idul Fitri, mereka saling mengucapkan selamat mubarak atau taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kami dan amalmu. Seperti itu. Wah, ternyata seperti itu ya Pak, ada patut tata cara dalam sholat Idul Fitri. Oke, Falah Fakih, saatnya Pak Mubalik menjawab pertanyaan dari adik-adik Children Corner kita yang ada di rumah. Yuk kita saksikan. Assalamualaikum Pak Mubalik. Puasa tahun baru ini saya sedang sakit Pak. Jadi puasa saya tidak sampai 30 hari. Jadi gimana ya Pak? Nah, di dalam Al-Quran itu diterangkan dengan jelas bahwa faman kana minkum maridon au ala safaring fa iddatum min ayyamin ukhor, bahwa barang siapa dari antara kamu yang sakit atau dalam keadaan safar, maka ia boleh menggantinya di hari-hari yang lain gitu ya. Seperti itu. Tapi kan adik-adik masih kecil nih, jadi ya nggak apa-apa dong, nggak puasa, malah nggak perlu full, nggak mengganti juga nggak apa-apa, karena adik-adik belum disyariatkan untuk berpuasa. Seperti itu. Nah, kalau untuk orang yang dewasa tadi sudah dijatuhi hukum wajib berpuasa, ya dia maka harus menggantinya di hari lain atau dengan membayar fidyah. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mubalik. Karena masih pandemi, Lebaran kali ini saya tidak bisa sholat Id di masjid. Apa tidak apa-apa, Pak? Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan kita, memperbolehkan kita sholat di beberapa tempat. Yang pertama itu biasanya kita menyelenggarakan sholat itu di lapangan. Yang kedua, kita boleh juga melaksanakan di masjid, ya. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi ya boleh di rumah, ya. Bahkan juga ada juga di dalam hadisnya bahwa ya kita bisa melaksanakan sholat hari raya ini di 3 tempat ini ya, di lapangan, di masjid maupun di rumah. Jadi tidak masalah kita sholat Idul Fitri di rumah bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mubalik, bolehkah saya mengunjungi makam nenek setelah sholat Id? Ya, mengunjungi makam keluarga misalkan gitu ya, ketika Idul Fitri. Sebetulnya tidak ada larangan kita untuk berziarah gitu ya, di bulan Setelah sholat Id Iya. gitu misalkan ya. Sebetulnya tidak ada larangan, namun di kita itu kadang dikhawatirkan hal ini menjadi budaya atau kebiasaan baru, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah mencontohkan hal yang demikian, mengkhususkan di waktu tertentu, misalkan di bulan di awal Syawal gitu ya, setelah Idul Fitri kita berangkat untuk mengunjungi makam keluarga, misalkan berdoa di sana ya. Walaupun tidak ada larangan, ya sebaiknya kita bisa sebetulnya mengunjungi makam keluarga di lain-lain waktu. Tidak mesti di bulan Syawal tadi ketika setelah sholat Id gitu misalkan gitu ya. Ya sebetulnya pada intinya tidak ada larangan, namun dikhawatirkan hal ini menjadi budaya atau kebiasaan baru yang justru nanti takut-takutnya jadi bid'ah atau seperti apa, jadi kewajiban. Jangan sampai ada pemahaman bahwa mengunjungi makam keluarga itu wajib gitu setelah sholat. Sebenarnya tidak wajib juga gitu ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah adik-adik yang di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan, terima kasih. Dan tadi sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik. Nah, terakhir nih Pak, ada pesan-pesan nggak untuk adik-adik yang ada di rumah yang menjalankan Idul Fitri tahun ini? Ya untuk adik-adik semuanya, pertama saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, Id Mubarak untuk adik-adik semua. Dan meskipun pada tahun ini kita merayakan Idul Fitri masih dalam kondisi pandemi, ya, dalam hal saling bersilaturahmi, adik-adik jangan sampai lupa untuk selalu menjaga 5M, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan Memakai masker. Betul. Nah, itu pesan dari saya. Baik Pak, jazakumullah Pak atas penjelasannya. Sekarang saya, Falah dan Fakih serta adik-adik yang di rumah
sudah mengerti nih bagaimana makna bulan puasa Ramadan sendiri dan makna Idul Fitri sendiri. Seru banget Pak ngobrolnya. Semoga yang tadi dijelaskan bisa dicerna oleh adik-adik yang di rumah, terutama oleh saya dan Falah Fakih. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di rumah yang telah menyaksikan Children Corner spesial Idul Fitri. Kak Fadli, Falah, Fakih beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap menonton program Indonesia di MTA Indonesia atau bisa menyaksikan di YouTube MTA Indonesia. Dan jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Id Mubarak. Id Mubarak.